dulu ya. Nah, belum share screen. Ini kelihatan nggak? Kelihatan, Kak. Oke. Ini kan di data debit di drive itu kan ada data debit terukur tuh. Ini nih data debit terukur. Kalian buka itu ada 2 data debit terukur kan, data debit terukur 1 sama data debit terukur 2. Nah, kemarin pas pembagian soal itu, pembagian kelompok juga ada dapatnya ada yang data debit terukur 3 kan. Nah, di sini nggak ada di drive. Nanti kalian coba tanya ke asisten masing-masing ya gimana, apa dia mintanya ke data debit terukur 1 atau data debit terukur 2. Kalian tanya ke asisten masing-masing yang dapat data debit terukur 3. Kalau yang udah dapat nomor 1 atau nomor 2 ya udah pakai aja yang itu. Kalau yang dapat 3 coba tanya asisten dia nyuruhnya pakai yang 1 apa yang 2 ini. Di sini gue ngejelasin perhitungan pakai data debit terukur 2 ya. Jadi kan di data debit terukur itu kan ada 10 tahun ya data debitnya. Ini ada dari 2015 sampai di 2024. Ini kayaknya ada, nah ini kan di 2016 sama 2016 ini kan ada yang kosong. Mungkin ini ya gue jelasin dari data debit, bukan yang terukur. Soalnya si Zara lagi ada gangguan. Coba ambil alih dulu ya.
Nah kan, dari data yang kalian dapat kan udah kalian rekap tuh, udah kalian masukin semua, ini contohnya dari Excel Rexung tahun lalu. Jadi kan udah kalian masukin semua tuh. Sebelumnya kedengeran nggak suara gue ini? Kedengeran, Bang? Kedengeran, Bang. Oke, sip. Ini kan ada pH 0,35, 0,3, pH 35, pH 74, pH 113. Nah, terus kalian buat desain kan, dari ArcGIS yang kalian buat itu. Kalian rekap dulu tuh, kalian udah pernah ini kan, ngebuat desain kan? Ngitung desain, cari desain? Atau belum pernah? Halo, halo. Pernah, Bang. Udah pernah. Berarti udah paham lah ya, sekilas masalah desain ini. Masalah cari curah hujan maksimumnya. Jadi pH kalian cari dulu maksimumnya. Misal di 2012, pH 74. Nah, kalian cari dulu di tiap tahunnya tuh maksimumnya berapa. Ini dapatnya ada di bulan Januari. Kemudian kalian rekaplah semua tuh dari ketiga pH tersebut, curah hujan maksimumnya. Kemudian kalian hitung curah hujan maksimum. Nah, sebelumnya dari das yang kalian desainin itu, kalian cari dulu luas ininya, luas desainnya untuk semua das. Bener nggak luas das yang kalian cari sama luas das desain per pH-nya tuh jumlahnya sama nggak? Rumus C-nya yaitu luas per pH dibagi sama luas das, dapatlah ini ya koefisiennya. Kemudian kalian masukin tuh misal di 74, nilai maksimumnya kan di tahun 2012 120. Kalian masukin semua tuh tanggal 11 Januari di R74, di pH 113, di pH 285, kalian masukin semua tuh di 11 Januari sampai tahun 2021 kalian masukin semua curah hujannya. Nanti kan curah hujannya tuh nggak bentuk tangga kayak gini nih, maksimumnya. Kemudian nilai XI-nya tuh jumlah dari RI dikali C, yang dimana R ini kan curah hujan maksimumnya dikali sama koefisien ini. Barulah kalian cari XI max-nya, curah hujan maksimumnya. Inilah nanti data yang akan kalian pakai selama 10 tahun. Oke, selanjutnya masuk ke Unfract. Unfract kan ada 4 distribusi tuh. Normal, Gumbel, option 3. Ya sama kayak perhitungan-perhitungan Rackheat, drainase. Kalian cari dulu curah hujan maksimumnya di distribusi normal. Nanti parameter dari distribusi ini kan kalian nyari standar deviasi, koefisien skewness, varian, kurtosis. Nah, fungsi Unfract kan buat cari curah hujan kala ulang. Sedangkan kalian kala ulang yang kalian cari kan kala ulang 25. Jadi kalian tetap juga nyari semua kala ulang ini dari 25, 10 sampai 100 itu. Meskipun kalian tetap menggunakan kala ulang 25. Sebelumnya udah tahu belum nih cara nyari nilai KT nih? Nilai KT dari mana? Halo, halo, halo. Halo, halo, halo. Tahu bang. Wih, gue nih nggak bisa ini ngeliat ini kalian ngomong aja lah. Kalau udah tahu ya udah berarti kalian udah dapet kan, udah bisa tahu cari kala ulang dari distribusi normal, log normal. Kalau normal bedanya nilai curah hujannya dikaliin sama log. Kalau Gumbel sama hampir sama kayak distribusi normal. Cuman bedanya ada parameter YN sama SN. YN sama SN ini dicari dari tabelnya, tabel ini. Yang mana jumlah data kalian kan 10, jadi YN yang kalian pakai ini nih 0,4952.
sama juga kayak, nilai SN-nya. Kalian cari juga tabelnya. Habis dari situ, dari parameter unfreq kan ada syarat-syarat nih. Dari normal gumbal 3, itu ada syarat-syaratnya. Kalian ceklah yang memenuhi yang mana. Kalau waktu udah kalian cari yang memenuhi gumbal sama log 3, baru kalian uji chi-square, kecocokan distribusi. Kecocokan distribusi. Nah, kalian masukinlah metode yang memenuhi, yaitu gumbal sama log 3. Ganti pakai ini aja. Nah, ini kan data yang lain lah. Karena data yang gue pakai nih jumlahnya 32. Hampir sama lah kayak 10 tahun itu. Nah, di chi-square yang kalian cari tuh K, DK, S kuadrat, EF, N, OF, sama kayak perhitungan-perhitungan rekit lah. Banyak kelas. Banyak kelas kan rumusnya ini, ada parameter-parameternya. Tabel XI ini, tabel chi-square tuh ada tabelnya. Nah, data yang kalian pakai itu berapa, derajat kebebasan kalian berapa. Pokoknya kalian udah cari semua untuk kelas-kelasnya, dapat nanti tabel chi-square-nya. Kan tabel chi-square kalian tuh syaratnya tuh harus kurang dari tabel XI ini yang kalian cari tadi. Memenuhi apa enggak untuk metode kalian. Nah, kalau di gua kan gumbalnya memenuhi karena 9,2 kurang dari X kuadrat gua tuh. X kuadrat gua tuh nilai C kuadrat dari tabel 9,88, jadi memenuhi syarat. Pesan juga, kalian cari juga. Ini gua dapatnya 4,80 kurang dari 9,488. Jadi kan dua-duanya memenuhi syarat. Nah, kalau dua-duanya memenuhi syarat, kalian cari balik lagi ke unfreq. Kalian cek. Kan tadi yang memenuhi kan gumbal sama log 3 tuh. Kalian cari nilai curah hujan yang paling tinggi. Karena kalian nanti kan modelin sebaran banjir. Yang dimana di sungai itu banyak bangunan-bangunan sungai. Jadi kalian tuh harus bisa memodelkan banjir yang paling maksimal. Agar waktu misal kalian ngebangun tanggul, tanggulnya tuh nggak jebol. Mampu menahan dari sebaran banjir yang kalian running itu. Kemudian uji Smirnov-Kolmogorov, di mana parameter Smirnov ini tuh dari jumlah data yang kalian pakai. Kalau jumlah kalian cuma 10 tahun, kalian cek di tabel uji Smirnov-nya tuh. Nilai error paling baik tuh cuma 5%. Itu seharusnya kalian masukin di laporan kalian itu. Gimana? Nah, di Smirnov tuh 5% udah paling error lah nilainya itu. Jadi waktu kalian cek di tabel di Smirnov, jumlah data kalian berapa nih? Misal 10 punya kalian. 5% kan 0,05. Jadi uji Smirnov untuk nilai kritis kalian tuh berarti 0,40925. Karena data gue 32, jadi gue harus interpolasi dulu dari jumlah data 30 dan 35. Dapatnya 2,35. Kan syarat dari Smirnov yaitu delta kritis kurang dari delta max. Salah, kebalik. Delta max kurang dari delta kritis. Jadi memenuhi syarat. Oke, habis dari situ barulah kalian cek komposit. Mungkin pada Kak Zara udah bisa ngelanjutin untuk debit terukur ya. Udah kelihatan belum share screen-nya? Sudah tahu. Untuk perhitungan debit terukur itu sebenarnya sama aja sama kayak perhitungan curah hujan, cuman perhitungan debit terukur itu cuma sampai uji kecocokan doang. Nah, misalkan tadi udah dijelasin sampai uji kecocokan kan? Iya. Nah,
Terus, misalkan yang biasanya kan yang memenuhi Gumbel sama Log Person kan. Terus di uji kecocokan itu memenuhi juga si dua-duanya ini, si 2 distribusi Gumbel sama Log Person 3 ini. Kalian cari data debit skala ulang yang 25 tahun ini, yang ini sama ini kan, yang paling besar. Ini kan kayak di Gumbel itu di kala ulang 25 tahunnya sebesar 5.821, sekian kan data debit terukurnya pada kala ulang 25 tahun dengan distribusi Gumbel. Terus di kala ulang 25 tahun juga dengan hasil perhitungan log person 3 itu 5.308, sekian. Jadi yang kalian pakai nanti di Hackrasnya itu data debit si distribusi Gumbel. Yang mana yang paling besar itu yang dipakai di permodalan Hackrasnya. Tapi di Hackrasnya itu kalau untuk permodalan data debit terukur yang dipakai cuma satu ini aja yang kayak hasil debit di kala ulang 25 tahun sebesar 5.821 ini aja. Udah nanti kalau buat tutorial permodalan Hackrasnya nanti selanjutnya ya. Udah segitu aja sih. Ada yang mau ditanyain nggak kalau dari perhitungan debit terukur? Izin bertanya, Kak. Iya. Mau bertanya terkait data hujan maksimumnya, Kak. Kan di draft itu kelompok saya dapat data hujan 10, 9, sama 1. Nah, di data hujan yang 10 dan 9 itu di tahun 2015 ada data yang TAD, Kak. Itu gimana, Kak? Oh, data curah hujan ya? Iya, Kak. Izin jawab ya, kalau ada data kalian yang TAD itu, kalau boleh tahu berapa pH yang ada ini TAD? Ini, Kak. Ini ya? Bang. Ya. Kan kalian 1 tahun enggak sih? Kalian punya 3 pH tuh. Nah, kalian cek tuh data yang di ketiga pH tersebut, apakah semuanya TAD apa enggak di tahun tersebut. Kalian cek kalau cuman di tahun itu aja, di pH itu aja, kalian rata-rata dari kedua pH yang kalian punya. Di Tapi tempat saya di dalam 1 tahun itu 2 pH, Bang, yang TAD. Di data 10 sama 9. dua pH yang TAD. Kalau 2 pH yang TAD kalian cek lagi ini aja, curah hujan yang paling deket lah. Kalau enggak, kalian ambil salah satu dari pH yang lain, data pH yang lain, kalian cek di tahun segitu ada datanya TAD enggak. Kalau datanya tetap TAD cari yang lain, kalau enggak ya udah pakai data itu aja. Kan tadi kan punya satu tuh yang enggak TAD. Nah, satu lagi dari pH lain. Kalian ini aja, kalian rata-rata TAD ini untuk ngisi data kosong ini. Baik, Bang. Berarti ngambil pH terdekat atau gimana, Bang? Ya ngambil random aja. Oh, baik, Bang. Makasih, Oke. Bang. Yuk. Ada lagi nggak yang mau ditanyain? Tadi gue udah jelasin belum yang data debit terukur itu kan di pembagian kelompok kan ada 3 ya, ada dapat data debit terukur 1, 2, sama 3. Nah, sedangkan di drive itu cuman punya 2 data debit terukur doang. Tadi gue udah jelasin itu. Kalau misalkan ada yang dapat 3, itu coba nanti tanya ke asistennya, maunya pakai data debit terukur 1 atau data debit terukur 2. Oke. Oke, Kak. Terus ada yang ditanya lagi nggak tentang debit terukur?
Dari awalnya itu udah cuman pakai ini aja ya, bedanya itu kan kalau curah hujan kan yang dipakai data curah hujan, kalau misalkan debit yang pakai debit terukur yaitu data debit terukurnya aja dalam 10 tahun itu kalian cari maksimumnya berapa di setiap tahunnya. Setelah itu kalian unfrag, udah uji distribusi normal, log normal, Gumbel sama log persen 3, terus udah selesai. Misalkan siapa yang memenuhi, dilanjutlah diuji kecocokan, dan dua-duanya memenuhi, kalian carilah nanti data debit di kalau ulang 25 tahun itu yang paling gede siapa. Misalkan si Gumbel ya udah berarti yang kalian pakai buat di Hackrasnya nanti si data Gumbel ini, si debit Gumbel ini. Gitu. Ada yang mau ditanyain? Kak, dari saya, Kak. Oke. Pot ini udah kelar kok. Oke, Zar. Lanjut deh. Udah kelihatan belum share screen-nya? Udah, Bang. Udah. Ini kan udah sampai ini kan udah kalian cari sampai uji Sindernoff. Nah, selanjutnya kalian cari C komposit. Gunanya apa C komposit? C komposit gunanya, jadi kan curah hujan yang jatuh ke das kalian tuh kan nggak langsung melimpas, pasti ada yang terserap, ada yang terinfiltrasi. Dan juga das kalian tuh kan nggak sama. Misal das kalian tuh hutan semua atau pemukiman semua. Jadi nanti kalian cek tuh di ArcGIS kalian. Di das kalian tuh isinya apa aja. Hutan kering luasnya berapa, semak belukar luasnya berapa, kebun berapa, ladang berapa, sawah semuanya. Kemudian kalian ini cocokin untuk koefisien pengalirannya di tabel yang kalian buat di laporan. Patokannya dari tabel kalian aja, meskipun beda-beda nggak apa-apa. Sebelumnya tahu nggak ini maksud dari 0,3, 0,4, 0,15, 0,95? Ada yang tahu nggak maksudnya? Tahu. Apa tuh? Coba Ahmad. Kalau misalnya 0,3 itu tuh berarti 30% itu terlimpas, sisanya itu terserap. Oke, ini udah dijelasin belum di kelas? Apa nggak dijelasin ya? Sudah, Bang. Udah. Sudah. Berarti udah paham lah ya. Berarti kan kalau di hutan yang kering sama semak belukar, 30% tuh airnya tuh melimpas ke sungai, entah kemana. Dan 70%-nya terserap ke tanah. Kalau pemukiman kebalik, 95% dia melimpas, 5%-nya dia terserap. Nah, kemudian kalian hitunglah itu luas koefisien dikaliin sama C pengalirannya. Baru kalian rata-rata dari semua itu. Jadi rata-ratanya itu jumlah luas koefisien dikali C komposit dibagi dengan total das kalian. Dapatlah rata-rata untuk nilai C komposit kalian. Habis C komposit, kalian baru hitung hujan efektif, yang dimana hujan efektif itu dipengaruhi oleh R24 dan C komposit. R24 ini nilai dari unfrag yang memenuhi, yang paling tinggi. Kalau Gumbel dan 0% kalian tuh memenuhi syarat, kalian pilih yang paling tingginya, paling besarnya. Dikaliin sama C komposit yang tadi, C komposit kalian kan 0,33. Dapatlah hujan efektifnya tuh sekian dari kalau ulang 2 sampai 100. Cuman karena kalian cuman 1 kalau ulang 25, jadi kalian cuman 1 aja buat tabel kalau ulang 25 ini. Kalau udah dapat hujan efektif, baru kalian bisa cari intensitas hujan. Intensitas hujan ini kan selama 6 jam. Karena rata-rata Indonesia itu terjadi selama 6 jam. Jadi kalian ngitung intensitasnya cuma 6 jam. Ini juga ada di buku hidrologi terapan. Untuk intensitas kan kalian udah tahu lah ya rumusnya yang kalian buat di bab 2 itu.
Rumusnya kan R24 Pak. R24 per 24 kali 24 kali TD dipangkatin 23. Dapatlah sekian intensitas hujannya. Barulah kalian cari distribusinya. Tinggal kalian cari aja, ini kan intensitas yang tadi, ini nilai P-nya tuh intensitas dikali sama durasi jam pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Nah, untuk delta P-nya rumusnya itu kayak gini. Delta P jam pertama tuh tetap, kemudian untuk jam kedua, untuk P durasi jam kedua dikurangin sama durasi pertama. Begitu selanjutnya sampai durasi hujan yang jam ke-6. Terus baru kalian persenin lah itu nilai intensitas kalian tadi yang kalian cari dari yang kalian dapat itu. Rumusnya itu kan delta P dibagi dengan jumlahnya dikali 100%. Perseninnya. Waktu udah kalian cari semua selama 6 jam itu, kalian urutin lah. Karena kalian nanti mau buat grafik ABM, yang dimana grafik ABM itu jam puncaknya berada di tengah. Jadi kalian urutin tuh jamnya tuh dari yang paling puncak tuh berada di jam tengah. Jam tengahnya tuh 3. Kemudian jam puncak kedua tuh di sebelah kanannya. Di sebelah kanan sini nih, berarti keempat, di durasi jam keempat. Selanjutnya kedua, kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Begitu selanjutnya kan dari jam puncak sampai paling rendah. Nah, kan tadi udah kalian dapet tuh hujan efektifnya tuh di kala ulang 25 kalian itu. Kalian kaliin lah tuh untuk nyari nilai PT ini. Nilai PT ini kan rumusnya eh nilai intensitas kalian tadi dikali sama hujan efektif dibagi 100. Inilah yang nanti kalian input untuk buat grafik ABM-nya. Barulah kalian buat grafik ABM-nya. Selanjutnya baru masuk ke ASS Nakayasu. Sebelumnya yang kelompok Nakayasu, tahu nggak parameter Nakayasu itu apa aja? Yang kalian buat di bab 1, 2, 3, di bab 2 itu. Bab 1, 2. Ada yang tahu nggak? ASS Nakayasu parameternya apa aja? Halo, halo, halo. Halo, dua-dua. Assalamualaikum. Ada yang tahu? Apa enggak? Jangan kan. Ada yang tahu nggak? Ada ini bang, luas das, Nah, terus. terus tuh panjang Mana Rido sungai nih, bang. Rido. Mana Rido nih? Apa, Ri? Apa luas das sama apa? Ada panjang sungai juga bang. Nah, terus? Ada lagi? Oh ini bang, C koefisien aliran tadi bang. Nih. Jadi, kalau untuk ASS Nakayasu parameternya cuma 2. Panjang sungai sama luas das. Itulah yang kalian input lah dari ArcGIS kalian itu. Kalian masukin panjang sungainya berapa, luas dasnya berapa. Namun selain dari panjang sungai sama luas das, parameter lainnya tuh di Nakayasu itu ada TG, TR, TP, T03, KIP. Itu kan udah kalian buat semua tuh rumus-rumusnya di bab 1, 2, 3 untuk yang ASS Nakayasu ya. Kalian udah paham lah ini. Nah, rumus-rumus kan udah ada tuh untuk nyari TG itu apa, 0,4 ditambah 0,58 dikali sama panjang sungainya. Untuk satuan waktu hujan atau nilai TR-nya tuh rumusnya 0,5 dikali sama TG. TP-nya juga ini TG ditambah 0,8 TR. Nah, untuk T03 sebenarnya di buku hidrologi terapan tuh untuk nilai alfanya tuh dibuat 2 nggak apa-apa. Cuman menurut jurnal dari Dr. Miskama ini untuk rumus alfanya itu seperti ini.
0,47 dikali dengan luas das dikali panjang sungai dipangkatin 0,25 dibagi sama TG. Nah, nanti kalian pakainya yang ini untuk yang Nakayasu, untuk nyari nilai alfanya. Cari T03 kan alfa dikali dengan TG. Nah, alfanya yang itu ya, untuk rumus-rumusnya. Ya udah, kalian tinggal carilah 0,5 dikaliin T03 sampai 2. Untuk R0 1 mm, gimana satuan dari curah hujan itu berupa milimeter, 1 milimeter. Kemudian kalian dapat debit puncaknya. Debit puncak kan udah ada tuh rumus yang kalian buat. Luas das dikali sama R0-nya dibagi 3,6 dikali 0,3 kali TP ditambah dengan T03. Terus setelah kalian cari tersebut, kemudian kalian carilah ini untuk kurva-kurva ini, kan ada TP plus T03. TP T plus 03 tinggal tambahin aja. TP plus T03 sampai TP plus T03 plus 1,5 T03. Karena nilai ini akan mempengaruhi di kurva kalian. Karena di Nakayasu ini ada dua kurva naik dan kurva turun. Yang dimana maksud dari kurva naik turun ini kayak hujan. Yang dimana sebelum hujan deras berarti ada rintik dulu, rintik ke hujan deras sampai titik puncaknya, kemudian rintik dan berhenti. Nah, cuman kurva turun di Nakayasu ada tiga kali penurunan. Nah, inilah yang nanti kalian input ke Hekras. Yang nanti kalian input ke Hekras tuh data-data kalian ini. Hidrografnya selama 24 jam. Cuman ditambah dengan nilai peak time-nya atau titik puncaknya. Titik puncaknya terus TP plus T03-nya sesuai dengan kurva turun kalian ini. Kan ada TP plus T03, TP03 plus TP plus T03 tambah 1,5 T03 sama TP plus T03 plus 1, T03. Itu parameter-parameter yang nanti kalian pakai. Untuk rumus KT atau debitnya. Debit rencananya tuh debit puncak dikaliin sama durasi jamnya dibagi dengan TP dipangkatin 2,4. Itu untuk rumus KT. Yang mana setelah kalian cari KT selama 24 jam ditambah dengan waktu-waktu tadi, kalian dapatlah tuh jumlahnya berapa, terus VLL. VLL ini kan volume limpasan langsung. Nah, untuk rumus VLL itu jumlah dikali 60 kali 60. Kemudian selain VLL, kalian juga cari TLL, tinggi limpasan langsung. Tinggi limpasan langsung. Terus setelah kalian udah dapat nilai debitnya, kalian koreksi debit tersebut. Karena TLL yang kalian cari itu bukan harus sih, agar mempermudah perhitungan kalian, kalian ubahlah ini 1,018 ini menjadi 1. Jadi satuan kalian tuh TLL-nya tinggi limpasan yang jatuh ke das kalian itu setinggi 1 mm, bukan 1,018. Jadi untuk rumus KT koreksinya, dari KT di jam ini kan di jam 1 kan, kalau jam 0 dikali 0 tetap 0. Jadi untuk debit KT koreksi di jam pertama, itu rumusnya KT debit dikali dengan TLL-nya, dibagi dengan TLL-nya, dapatlah debit koreksi kalian. Nah, debit koreksi kalian inilah yang akan nanti kalian input ke Hekras-nya buat running permodelan banjir kalian. Mungkin sampai situ ada yang mau bertanya? Atau nggak ada yang nyimak ini? Ada yang mau ditanya nggak? Sebelum lanjut ke SCS dan Schneider.
Halo, halo, halo. Halo, halo. Bang, Cukup, yakin? saya nunggu SCS bang. Oh, nunggu SCS. Gimana nih Nakayasu ini? Yuk, kalian tuh kan udah gue ini kan, apalagi yang kelompok gue tuh kan udah gue suruh tambahin tuh cek komposit sama hujan efektif. Nah inilah, nanti kalian cari juga nih untuk tiap kondisi lahan kalian. Kalau bisa, kalau di das kalian tuh pakai ini aja nih, hutan kering, semak belukar, kebun, ladang, sawah, bangunan pemukiman ini aja standar dari cek komposit yang kalian pakai. Pokoknya jumlah dari semua ini harus sama dengan luas das kalian nih, sama kan total total luas hutan kering semak belukar punya gua tuh sama dengan luas das punya gua. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, next. Abang-abang, silakan. Oke. Makasih, Dapot. Jadi biar cepat aja ya, kita lanjut ke metode yang kedua, metode SCS. Bentar ya. Jadi kalau untuk metode SCS, sebenarnya dia nggak beda jauh sama metode Nakayasu. Parameternya sama aja, yang kita perluin itu ada panjang sungai, terus sama luas gitu, panjang sama luas. Jadi nanti di sini kita singkat aja, karena SCS ini sebenarnya gampang guys, lebih gampang dari Nakayasu sama Snyder. Masuk kan suara gua? Masuk nggak? Masuk bang. Oke, nanti kalau misalnya ada yang mau nanya langsung aja ya, soalnya gue nggak bisa ngelihat kalian. Jadi yang dibutuhin itu cuma parameter panjang sama luas. Nanti habis itu yang perlu kalian cari sama kayak Nakayasu, kalian butuh time lag, butuh TP, time of rise atau waktu kenaikan, sama KP, debit puncak. Nah nanti tapi mungkin beda dari Nakayasu itu dia rumusnya beda. Nanti coba kalian cek aja di laporan kalian ada atau enggak. Tapi di modul ada. Jadi nanti kalian ambil aja dari modul untuk rumus TP, TP kecil, TP besar, sama KP. Jadi nanti dari parameter yang udah kita dapat, yaitu ada panjang sungai, terus sama luas das, sama ini sebenarnya ada elevasi kemiringan. Jadi nanti dari kontur terbesar dikurang sama kontur terkecil, itu nanti buat elevasi kemiringannya. Baru setelah kalian udah punya parameter ini semua, tapi nanti untuk C koefisiennya ini tadi ya yang dibilang Dapot itu ya, jadi pakai C komposit kalian. Terus habis itu luas, baru habis itu kita nyari TC. TC itu rumusnya ada di di modul Rexung. Nanti kalian buka aja di Drive buat rumusnya. Ini ada 0,1947 dikali L pangkat 0,77 dikali L pangkat min 0,0385. Nah, terus habis itu diubah ke jam, baru habis itu kita cari TP kecil atau waktu keterlambatan, time lag. Rumusnya ada juga di modul 0,6 dikali TC. Baru habis itu ini TR 1. Ya, TR 1. Terus habis itu TP-nya ini sama, rumusnya ada di modul juga, jadi buka aja modulnya. Itu TR dibagi 2 ditambah TP yang ini. Oke, terus habis itu terakhir kita cari debit puncak. Debit puncaknya itu rumusnya C dikali A dibagi TP besar. Nah, setelah kita udah dapat 3 parameter ini, yang membedakan dari metode Nakayasu, metode SCS ini memiliki tabel ketetapan. Teman-teman nanti kalian cari aja di Google, kalau enggak kalau mau di screenshot gak apa-apa nih, di screenshot tabel ketetapan SCS-nya. Ya, di screenshot 1, 2, 3 screenshot. Oke, nanti kalau enggak cek aja ininya recordnya kalau ada yang record. Kalau enggak ya udahlah dicari aja. Jadi nanti yang membedakan Nakayasu sama SCS itu dia punya tabel ketetapan yang harus kita ikutin acuannya. Jadi nanti tabel ketetapannya ini kita buat di sebelah sini. Ini kita buat semua sampai 5 sesuai sama yang tabel SCS ini. Baru habis itu kita gunakan tabel ini sebagai acuan untuk kita menghitung debit koreksinya atau debit koreksi sampai ke debit SCS-nya.
Nanti dari tabel yang udah kita buat, baru kita hitung. Ini kan masih tabel ketetapannya nih, tabel ketetapan SCS. Baru kita hitung menggunakan data kita tadi. Data TP, TP kecil, TP besar, sama ya debit puncaknya. Pertama kan kita mau cari T-nya dulu, berarti yang kita lakukan itu ya udah sesimpel TP besarnya itu dikali sama ini apa sih ini namanya tabel ketetapannya. Kayak gitu. Jadi nanti udah dikaliin aja semua sampai 5 sampai semua tabelnya, baru gitu juga sama key-nya. Key-nya itu juga pakai debit puncak dikali key-nya. Dan itu juga yang kalian lakukan sampai yang kelima. Baru habis itu setelah udah dapat T sama key-nya yang dari tabel ketetapan sesuai dengan data kita. Jadi kan ini udah kita ubah ke data kita ya, pakai tabel ketetapan. Baru habis itu kita ubah menjadi debit koreksi. Debit koreksi tadi ya sama kayak yang dijelasin Dapot tadi ya. Rumusnya itu debit ini dibagi TLL. Nah, baru nanti sama kalian lanjutin aja, tinggal di drag aja ini dari debit tabelnya. Baru nanti udah berubah jadi debit koreksi. Nah, habis itu di bagian sini setelah kita dapat debit koreksi, kita ubah nih. Jadi kan yang kita punya masih debit koreksi SCS, masih debit koreksi ya. Sementara yang kita butuhkan itu debit SCS. Jadi konsepnya itu, kalau misalnya debit SCS itu, jadi kita tuh ubah satuannya itu ke bentuk yang bulat lah istilahnya gitu. Kalau tadi kan kayak dapot satu ya bentuknya, ini sama kayak gitu, kurang lebih satu. Jadi satu kenaikannya satu. Baru nanti diubah. Jadi kan kayak nggak mungkin kita hitung debit misalnya kita punya debitnya 0,088 tapi itu terjadinya dalam kurun waktu 0,8 detik. Karena itu nggak mungkin kita perhitungkan, maksudnya kayak nggak bulat gitu angkanya, makanya kita buletin angkanya. Jadi hitungannya 1 detik. Ya hitungannya 1 detik. Jadi kita ubah jadi angka yang lebih bulat gitu, sehingga menghasilkan debit SCS. Nah, habis itu udah kita ubah, kita kali 1, kita kali 2, kita kali 3, pakai debit sebelumnya ya, pakai debit koreksi sebelumnya sama debit T sebelumnya. Diinterpolasi. Soalnya kan ya ngerti kan diinterpolasi. Jadi kita butuh debit yang ketiga, kita butuh waktu yang ketiga di antara 2,5 sama 3,3, makanya kita perlu interpolasi buat dapat angka debitnya di detik ketiga ini. Di detik ketiga, di jam ketiga. Nah, setelah kita udah dapat semuanya, udah interpolasi semuanya, sebenarnya ini harusnya sampai bawah, sampai 5 ini. Cuman untuk mempermudah kalian sebenarnya untuk mempermudah kalian nanti dalam permodelan Hackcrash, sebenarnya kalau misalnya nanti di data kalian setelah kalian olah itu di debit SCS-nya ini udah 0,00 atau 20 di belakang koma, itu udah cukup baik. Jadi udah bisa langsung dipakai aja. Jadi kalau misalnya udah 20 di belakang koma, bisa di stop untuk perhitungannya gitu. Jadi itu udah cukup lah gitu untuk menggambarkan nanti di permodelan Hackcrash-nya gitu, udah cukup detail. Nah, setelah udah dapat ini debit SCS, ini kita sebutnya debit SCS ya, kita belum masuk ke debit rancangan. Nah, setelah kita dapat debit SCS ini, baru kita masuk ke debit rancangannya. Debit rancangannya tadi, setelah kita udah dapat, ya tinggal kita masukin aja ini jamnya, jam yang tadi, jam 1, semua sampai 24, sebenarnya nggak sampai 24. Nanti untuk key-nya ini dimasukin dari data yang SCS ini. Dari data yang SCS ini, nanti kalian masukin debitnya ke sini. Setelah udah dimasukin semua, jamnya juga mengikuti banyaknya data debitnya ini. Sebenarnya kalau untuk untuk jamnya ini, seperti tadi yang gue bilang, selama angkanya ini belum 20 di belakang koma, kalian terus lanjutin gitu sampai ke bawah. Ini contoh perhitungan tahun lalu sih sebenarnya. Jadi nanti kalian
lanjutin debitnya ini kalian masukin semua sampai data ke, kalau di punya gue ini sampai data ke 41 ini nih, sampai ke 41 jam. Kalian masukin karena kan dia debitnya 0,00 ya. Nanti kalian sesuaiin di sini, pokoknya debit yang kalian masukin di sini harus sampai 20 di belakang koma. Ini kan belum 10 pun belum. Jadi nanti kalian drag aja terus ke bawah sampai data ke 41 gitu kan, sampai 20 di belakang koma lah. Baru abis itu kalian hitung data debit SCS-nya, kalian ubah menjadi data debit rancangan dengan cara masukin debit rancangan kalian yang udah kalian masukin ABM kalian ya, distribusi hujan jam-jaman kalian ke ke metode ke debit SCS kalian. Jadi nanti kalian hitung debit SCS-nya diubah ke curah hujan diubah ke debit rancangannya itu dikali sama curah hujan jam-jamannya kalian. Ini kan curah hujan jam-jamannya dapat dari ABM yang tadi udah dijelasin ya, yang udah dihitung di jam ketiga ini, jam tertinggi, jam puncak, baru nanti jam berikutnya itu jam kedua tertinggi. Jadi nanti kalian udah dapat ini kan, baru nanti kalian tinggal kaliin sama debit SCS-nya. Baru nanti udah kalian kali curah hujan jam-jaman dengan debit SCS, barulah tercipta debit banjir rancangan atau debit banjir rencana gitu. Nah, nanti untuk perhitungannya, nanti ini mungkin kalian note ya. Jadi nanti untuk setiap kenaikan jamnya itu untuk jamnya itu juga dinaikin gitu untuk perhitungannya. Jadi nggak mulai dari awal lagi. Jadi nanti di sini kosong, baru nanti lanjut lagi di jam kedua, baru nanti kayak gitu juga ke sini kosong, baru nanti lanjut ke jam ketiga, di sini kosong, lanjut ke jam 4 sampai ke jam ke-6. Baru nanti jam ke-6 dia baru mulai. Jadi kayak gitu nanti setelah kalian, tapi nanti untuk perhitungannya tetap ya balik ke jam pertama, walaupun di jam kedua tetap balik ke jam pertama, terus walaupun di jam ketiga tetap balik ke jam pertama juga untuk perhitungannya. Maksudnya balik ke debit pertama, astaga. Oke, seperti itu. Nah, setelah kalian mendapatkan debit rencana, baru habis itu udah nanti tinggal debit-debit ini yang bakalan kalian pakai, yang bakalan kalian input nanti ke permodelan Hekras. Sehingga nanti dari debit ini kalian nanti akan menciptakan sebuah grafik seperti ini. Jadi nanti dia akan naik dan akan turun juga. Lama-lama makin landai sampai nanti dia mendekati 0. Seperti yang tadi gue bilang, 20 di belakang koma itu udah cukup baik untuk merepresentasikan debit banjir rancangannya. Udah cuman kayak gitu doang SCS. Gimana, ada yang mau ditanyain? Ini gampang lah SCS. Ada yang mau ditanya atau ada yang bingung? Pokoknya yang kalian butuhin ini tabel ketetapan SCS-nya itu. Terus nanti sisanya tinggal ya hitung-hitung selesai. Gitu. Gimana? Ada yang mau ditanyain? Atau cukup? Kalau cukup bilang Cukup, Bang. cukup. Mana anak-anak gue nih yang metode SCS? Kalau enggak anak-anak yang lain deh. Kalau cukup paham, biar dilanjut ke metode Schneider. Cukup, Bang. Cukup. Oke, mungkin biar cepet ya nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyain, tanyain aja ke asisten masing-masing. Terus ya mungkin itu aja nanti, dari gue buat penjelasan metode SCS. Semoga mudah dipahamin. Jadi kalau nggak tahu, ya udah nonton recordnya atau gimana kek, nggak tahu. Oke, makasih. Lanjut ke metode berikutnya ya. Kelihatan nggak akses screen-nya? Gimana, kelihatan nggak? Kelihatan, Bang. Oke, kita lanjut ya perhitungan Schneider.
Di sini Schneider itu ada beberapa parameter yang perlu diperhatiin, itu ada, luas das, panjang sungai utama, sama panjang sungai dari titik hilir ke titik berat. Nah, kemarin kan kita nentuin, titik berat ke hulu ya, jadi nanti untuk mencari nilai LC ini, nanti dikurangin aja. Nah, kemudian kita tentuin, koefisien N, di mana sini itu 0,3, kemudian ada koefisien CT-nya yaitu 1,35 sama CP-nya 0,69. Nah, untuk koefisien CT sama CP ini itu kan, berbanding terbalik ya. Ketika CT-nya itu semakin kecil, maka CP-nya itu semakin besar. Karena di sini kita pakai CT-nya itu 1,35, maka kita menggunakan CP-nya itu yang terbesar itu 0,69. Kemudian kita tentukan TR-nya yaitu 1, kemudian H-nya 1. Setelah itu baru kita melakukan perhitungan TP. Ini untuk rumus-rumusnya bisa dilihat di modul ya. Di mana di sini tuh TP yaitu CT dikali L dikali LC dipangkat 0,3. Kemudian kita tentuin TD-nya. Rumusnya, TP dibagi 5,5. Setelah itu kita tentukan nilai QP yaitu CP dikali A dibagi TP. Karena kita di sini menggunakan, milimeter ya, maka di sini dikalikan dengan 0,278. Setelah itu kan kita udah dapat nilai TD ya sama TR. Nah, kita tentukan, apakah TD kita itu sama sama dengan TR atau berbeda. Di sini kan ada ketentuan nih, apabila durasi curah hujan efektif TR tidak sama dengan TD, maka, rumus TP-nya yaitu TP ditambah 0,25 dalam kurung TR dikurang TD. Di sini kan TD kita tuh 2, sedangkan TR kita 1, artinya nilai TD-nya itu lebih besar. Di sini kan, TE sama TD itu sama ya, jadi di sini kan kalau TE-nya lebih besar, maka kita gunakan rumus ini, kemudian kalau TE-nya lebih kecil, gunakan rumus TP ditambah 0,5. Di sini karena TD kita besar, maka kita kan rumus, ini. Kemudian setelah dapat nilai TPR, kemudian kita carikan nilai QPR, yaitu QP dikali TP per TPR. Setelah nilai QPR, maka kita langsung, menentukan nilai X sama Y, di mana X itu adalah TP, T-nya itu adalah ini selama 24 jam, kemudian TP-nya itu adalah TPR ini. Kemudian nilai Y. Y itu kan, rumusnya 10 pangkat minus A, pangkat 1 minus X kuadrat dikuadrat ya. Jadi sini kan kita harus menentukan nilai A dulu. Nah, nilai A itu butuh nilai lambda, maka kita perlu nyari nilai lambda. Maka setelah kita cari nilai lambda dengan rumus, ini ya, QP dikali TP per H dikali A. Setelah dapat nilai lambda, maka kita dapat nentuin nilai A. Yaitu 1,32 dikali lambda kuadrat ditambah 0,15 lambda ditambah 0,05. Pas udah dapat nilai lambda, baru kita bisa nentuin nilai Y. Setelah dapat nilai X sama Y, maka kita tentuin nilai QT, yaitu nilai debit jam-jamannya. Di mana di sini QT itu yaitu nilai QPR ini dikalikan dengan nilai Y, sesuaikan dengan jamnya. Setelah dapat nilai QT, maka kita tentukan nilai TLL-nya. Di sini kan nilai TLL-nya itu kan masih 1,3. Nah, ketentuannya itu harus 1, maka perlu kita koreksi debitnya. Sehingga untuk koreksinya itu, debit kita ini kita bagi dengan TLL. Jadi dapatkanlah debit koreksi. Setelah dapatkan debit koreksi, kita tentuin lagi nilai TLL-nya, apakah udah 1. Kalau udah 1 berarti perhitungannya udah benar. Kemudian setelah kita dapat nilai koreksi, ini tuh kita copy, kemudian kita lanjut ke perhitungan debit banjir. Di sini kan kita punya perhitungan itu selama 24 jam, sama tadi kita dapat, koreksi selama 24 jam juga. Kemudian kita tentukan nilai, curah hujan, tiap jam-jamnya, yaitu dikalikan, koreksi dikalikan dengan, curah hujannya yaitu 9,61. Begitu juga selanjutnya yaitu, untuk ini kan, untuk R1 itu dimulai dari 1, yaitu ini 0,0, kemudian R2 ini walaupun dia di tabel 2, tapi perhitungnya dimulai dari 0. Begitupun selanjutnya sampai R6, yaitu dimulai juga dari 0. Kemudian setelah itu maka kita dapatkan Ki banjir, itu debit banjir. Setelah dapatkan debit banjir, maka debit inilah yang nanti akan kita masukkan ke Hekras. Sehingga didapatkan nanti, tabel hidrograf satuannya. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak?
Gimana, ada pertanyaan nggak tentang Schneider? Belum sih Bang, cukup sih kalau dari saya Bang. Oke, kalau nggak ada pertanyaan gue anggap kita ngerti ya. Untuk Schneider sebetulnya cuma sampai sini aja, mungkin gue kembaliin ke Jarum. Oke. Gimana guys, ada yang mau ditanyain nggak dari penjelasan tutorial perhitungan debit terukur, Nakayasu, SCS, sama Schneider? Ini kenapa makin lama makin berkurang? Halo? Ada nggak? Kalau nggak ada ya Nih, jawab aja. tinggal Kalau nggak titik. ada ya udah. Nah, kalau ada ya tanya. Gak ada, Kak. Yang lain ada nggak? Cukup, Kak. Cukup, Kak. Kak. Cukup, Kak. Oke. Jadi sekian tutor untuk perhitungan rekayasa sungai ini. Pasti udah join. Nah, gue tutup ya sama